Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga segala harapan dan cita-cita baik dapat tercapai di tahun ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal penting dan mungkin ini menjadi prinsip dasar bagi kita untuk menggapai impian, cita-cita, dan juga mengarungi kehidupan ini, yaitu disebut dengan perhatian atau sati di dalam konteks agama Buddha. Perhatian ini bukan berkaitan dengan memusatkan pada satu objek saja, tetapi bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak masuk ke dalam kubangan permasalahan, tidak masuk di dalam hanyutnya hal-hal yang tidak baik, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kita tahu bahwa di era yang disebut dengan banyak sekali social toxic seperti sekarang, segala keputusan yang kita ambil, segala jalan yang kita tempuh, itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan dan juga bagaimana caranya kita memahami segala sesuatu. Pemaknaan atau memberikan makna dari setiap bentuk-bentuk pikiran, fenomena yang kita lihat, akan menuntun kita seperti apa emosi atau seperti apa tabiat yang akan kita respon terhadap fenomena tersebut. Oleh karena itu, di dalam agama Buddha, sati atau perhatian penuh ini tidak hanya sekedar menjadi tata cara atau objek bermeditasi duduk, tetapi juga bagaimana caranya kita menyikapi persoalan kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa era sosial toksik ini memiliki implikasi besar terhadap hidup kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita mengembangkan diri. Pengambilan keputusan atau decision making kita sangat tergantung dari bagaimana kemudian kita memiliki perhatian atau sati tersebut. Salah kita mengambil keputusan, maka seterusnya kita akan berada di jalan yang tidak benar. Sebaliknya, ketika kita terus memiliki perhatian atau kesadaran penuh terhadap fenomena dan pemaknaan yang benar terhadap fenomena, maka seterusnya kita juga akan menapaki jalan yang benar. Ketika kita sudah menapaki jalan yang benar dengan memiliki perhatian yang penuh ini, disinilah letak langkah awal atau tangga paling kecil menuju tercapainya cita-cita mulia. Kita melihat success story dari orang-orang yang pada tataran mencapai tujuan atau cita-citanya. Kemudian orang-orang tersebut menulis autobiografi atau ditulis biografinya oleh seseorang. Kita melihat perjuangan mereka selalu berada pada jalan yang tidak mudah. Berada pada jalan yang sulit, bahkan pada titik terendah. Nah, disitulah letak perhatian atau pemaknaan ini diuji dalam konteks kita sebagai umat Buddha yang memiliki spiritualitas yang baik. Kita agama Buddha ini dibekali oleh yang namanya wisdom atau prajna, panya, yang didapatkan dari hasil belajar, yang didapatkan dari hasil bermeditasi, berlatih, yang didapatkan dari hasil pariyati atau pati-pati dhamma. Memahami dan menembus dari ajaran tersebut, sehingga kita memiliki prajna atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah landasan penting dari perhatian. Landasan penting dari pengambilan keputusan. Dan landasan penting bagaimana kita berbuat, berucap, berpikir, dan memformulasikan sebuah tindakan dan juga keputusan. Oleh karena itu, umat Buddha yang bersandar pada Dharma dan Buddha Sasana ini hendaknya harus memiliki paradigma dan cara berpikir sesuai dengan ajaran Buddha, yaitu segala sesuatu dipusatkan pada perhatian. Perhatian menuntun kita kepada pengambilan keputusan. Level terendah dari perhatian atau sati ini adalah kewaspadaan. Kewaspadaan untuk melihat apakah hal tersebut atau setiap pengambilan keputusan yang kita ambil, apakah bermuara kepada hal yang netral, hal yang bermanfaat, atau hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan berpotensi untuk merugikan dan membuat penderitaan makhluk lain. Kewaspadaan ini kemudian memberikan kita waktu untuk melakukan assessment dini terhadap pengambilan keputusan dan kemana arah yang kita ambil. Di dalam agama Buddha, salah satu hal yang penting di dalam komunitas kita yaitu misalnya bagaimana caranya kita bergaul. Ada yang disebut dengan kalyana mita dan ada yang disebut dengan akalyana mita. Sahabat di sini diartikan sebagai komunitas, diartikan sebagai sahabat dharma atau sahabat spiritual atau komunitas spiritual.
Nah, disinilah penting-pentingnya bagi kita bersama untuk melihat keberadaan rumah ibadah agama Buddha. Baik berbentuk pusdiklat, cetia, wihara, tempat di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bijak, tempat di mana kita bisa belajar dan mengaktualisasikan diri. Seyogyanya kita sebagai umat Buddha ini adalah makhluk pembelajar, makhluk sosial pembelajar. Kita melihat bagaimana kemudian aktualisasi dari ajaran itu tidak hanya sekedar di textbook saja, tetapi juga bagaimana kita menyikapi persoalan dan fenomena dalam kehidupan ini. Perhatian diarahkan kepada satu konsentrasi tertentu, sehingga kita bisa memiliki pandangan yang benar untuk menyikapi setiap keputusan yang kita ambil. Setelah kewaspadaan, tentu hal ini berada pada level dasar. Selanjutnya adalah memilah dan memilih. Nah, disinilah letak dari prajna atau kebijaksanaan itu diuji. Setiap kali kita diminta untuk melakukan sesuatu atau ada ajakan, atau mungkin kita menyebutnya sebagai bisikan, atau persuasi dari tempat, orang, atau oknum-oknum tertentu. Nah, disinilah kita benar-benar mampu untuk bisa melakukan evaluasi dengan mata batin spiritualitas kita. Apakah hal ini bermanfaat atau tidak? Apakah berujung pada timbunan parami kebijakan, kebajikan, atau sebaliknya adalah menimbulkan sesuatu yang tidak berimplikasi kepada celengan parami kita. Seperti misalnya bagaimana kita mengikuti kegiatan rutin kewihara, menyokong sangga, atau ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berujung pada minimnya atau mengurangi penderitaan dari makhluk-makhluk lain. Nah, sebaliknya lawan dari parami ini tentunya hal-hal yang berpotensi melanggar sila, berpotensi untuk merugikan dan melakukan eksploitasi kepada orang lain, lingkungan, bahkan komunitas. Sekali lagi, kembali ke formulasi yang kita sebut dengan era yang sangat kompetitif, yang segala hal mungkin terjadi kepada kita ketika kita memiliki kekuatan spiritual atau landasan berpikir dengan cara pandang agama Buddha yang baik dengan penuh perhatian, maka saya pikir kita sudah memiliki fondasi dan juga tameng yang kuat untuk bisa mengatasi segala permasalahan. Tentu tantangan ke depan kehidupan kita di era yang kita sebut era global saat ini, segala hal akan lebih kompleks dan segala hal akan lebih kompetitif dan mungkin tidak bisa kita bayangkan bentuknya kehidupan ini. Di Jepang sudah mulai yang disebut dengan era Society 5.0. Sekarang mungkin kita sudah mulai masuk ke dalam era, mungkin sudah menuju ke Industrial Revolution 5.0 untuk mengakselerasi kehidupan. Tingkat kompetisi yang luar biasa, tentu disitulah mungkin bentuk-bentuk kekotoran batin atau perilaku manusia yang tidak baik akan berbeda dari yang kita lihat saat ini. Bentuk-bentuk ajakan dan cara-caranya pun semakin halus untuk bisa mengajak kita mungkin untuk masuk ke dalam hal yang kurang baik. Tetapi saya yakin dengan memiliki pandangan yang berbasis kepada ajaran agama Buddha, memfokuskan diri kepada perhatian atau kewaspadaan terhadap bagaimana caranya kita bereksplorasi dan dalam komunitas, saya yakin kita akan selalu berada pada jalan yang benar. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah sutta bahwa keputusan dan keputusan menuntun kita kepada sukses atau tidaknya cita-cita yang kita inginkan. Sekali lagi, semoga cita-cita dan harapan mulia terbaik di 2024 ini tercapai. Sabe sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.